Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam Tuhan. Berjumpa dalam renungan pagi Resat GKI Banjarbaru. Hari ini Kamis 30 November tahun 2023. Firman Tuhan bagi kita dari Zakaria pasal 13 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saudara-saudari, iman seorang anak akan diuji ketika ia berada dalam situasi yang sulit dan menyakitkan. Kesulitan dan rasa sakit akan menguji anak Tuhan. Tetap bertahan dan percaya kepada Tuhan sebagai pemegang hidupkah, atau justru berpaling kepada ilah-ilah lain atau berhala yang lebih membawa kepada keuntungan dan kenikmatan dunia. Dan tidak jarang orang justru akan mengambil pilihan yang kedua. Berbagai kejadian buruk, kesulitan hidup yang menimpa umat manusia, orang yang percaya, bisa saja membuat kecewa, marah terhadap Tuhan. Terlebih dengan mudahnya untuk terpengaruh dan percaya dengan seruan nubuatan dusta yang membuat diri anak-anak Tuhan semakin ragu dan bimbang untuk siap masuk ke dalam penderitaan, dan pada akhirnya siap meninggalkan Tuhan. Pembasuhan dosa dan kecemaran bagi Israel dan Yerusalem akan digenapi melalui keturunan Daud. Tapi hal itu tidaklah mudah bagi mereka yang masih terpaut, bagi mereka yang masih terikat dengan berhala-berhala, terlebih nabi-nabi palsu yang sangat amat perlu untuk disingkirkan, karena mereka disetarakan oleh Allah dengan roh kenajisan dan berhala. Para nabi palsu menyuarakan, menubuatkan kecemaran, kedustaan, kepalsuan tentang Allah, sehingga orang-orang yang mendengarkan nubuatan, seruan dari mereka menjadi susah, sukar untuk mengerti, untuk memahami apa alasan juru selamat untuk menderita ke dalam dunia. Dan perlahan orang-orang yang mendengarkan pun menjauhkan diri sebagai umat Tuhan. Dan umat Tuhan yang ingin dibangun imannya pun menjadi gagal untuk bertumbuh. Saudara-saudari di dalam Tuhan, orang yang gagal untuk membangun iman, orang yang gagal untuk memahami dan mengerti akan penderitaan Kristus sebagai juru selamat, itu bukanlah kita. Sebagai hamba, sebagai pelayan, sebagai anak Tuhan yang sejati, kita harus siap untuk menjalani hidup mengikut teladan Kristus, siap untuk dibersihkan, dimurnikan, disucikan, walaupun kita harus melewati yang namanya kesulitan, pergumulan, penganiayaan, penderitaan. Karena memang Tuhan bisa saja memakai cara itu, cara yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan, karena semuanya itu Tuhan ingin pakai untuk membangun dan membentuk iman kita kepada Dia, mengasihi Dia dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan hati, percaya bahwa Tuhan yang akan menolong dan menguatkan kita, tidak ragu dan tidak bimbang dalam kehidupan kita akan apa yang Tuhan sebenarnya sudah rencanakan bagi kita. Mari serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Beri diri kita untuk senantiasa hidup mengasihi Tuhan dan sesama, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan,
kami masih boleh dilayakkan untuk menjadi anak-Mu, dilayakkan untuk menjadi pengikut-Mu yang sejati, menjadi hamba Tuhan yang sejati. Walau terkadang ya Tuhan, kami bisa saja ragu dan bimbang untuk mau mengikut teladan Kristus yang menderita sebagai juru selamat. Biarlah kuasa-Mu yang boleh menolong dan menguatkan kami ya Tuhan, untuk dapat sanggup melewati pergumulan dan kesulitan hidup, sehingga kami sebagai anak Tuhan pun siap sedia berpegang kepada Tuhan. Kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tugas, kerja, karya, tanggung jawab, peran, profesi, pelayanan yang kami boleh lakukan, mari Tuhan, kami ingin mendedikasikan diri kami untuk siap sedia melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kehidupan kami tiap-tiap pribadi, diberkatilah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami, diberkatilah orang-orang yang kami kasihi, dan diberkatilah setiap jemaat Tuhan yang mau dan siap sedia rindu untuk datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.